Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Ramudia Ridho Anugraha dengan nomor induk mahasiswa D1A020283 dari kelas pemerintahan daerah kelas C1. Saya di sini ingin menjelaskan tentang asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Asas penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri dari 3 macam. Yang pertama, asas dekonsentrasi. Yang kedua, asas desentralisasi. Yang ketiga, asas tugas pembantuan. Sebelum berlanjut ke penjelasan asas penyelenggaraan pemerintahan daerah, saya akan menjelaskan definisi pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pasal 1 ayat 2 yang sebagaimana sebagai berikut. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Baik, setelah mengetahui definisi pemerintahan daerah, saya akan menjelaskan mengenai asas dekonsentrasi. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi di wilayah tertentu. Sementara Bagirmanan berpendapat dekonsentrasi adalah mekanisme untuk menyelenggarakan urusan pusat di daerah. Adapun ciri-ciri asas ini adalah sebagai berikut. Bentuk pemencaran adalah pelimpahan. Yang kedua, pemencaran terjadi kepada pejabat sendiri atau perseorangan. Yang ketiga, yang dilimpahkan tidak menjadi urusan rumah tangga sendiri. Sementara adapun keuntungan dari asas dekonsentrasi itu sendiri. Yang pertama, mengurangi keluhan daerah. Yang kedua, memungkinkan terjadinya kontak secara langsung antara pemerintah pusat dengan yang diperintah atau rakyat. Asas selanjutnya adalah asas desentralisasi. Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi memiliki tujuan untuk meringankan beban pekerjaan pemerintah pusat dengan dialihkannya ke daerah. Menurut para ahli, desentralisasi mempunyai ciri-ciri antara lain: 1. Penerima wewenang adalah daerah otonom. Yang kedua, penyerahan wewenang untuk melaksanakan fungsi pemerintahan tertentu dari pemerintahan pusat ke daerah otonom. Yang ketiga, wewenang mengurus adalah wewenang untuk menetapkan norma hukum yang bersifat konkret. Asas selanjutnya adalah asas tugas pembantuan. Asas tugas pembantuan adalah asas penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Menurut Mr. Tesna, sebenarnya asas tugas pembantuan itu termasuk dalam asas desentralisasi, dan menurutnya desentralisasi itu memiliki 2 wajah, yaitu 1. Otonomi, yang kedua Medebuin atau Zelbestur. Lebih lanjut, Hinca Panjaitan menjelaskan bahwa tugas pembantuan dapat juga diartikan sebagai tugas pemerintah daerah untuk mengurusi urusan pemerintahan pusat atau pemerintahan yang lebih tinggi dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskannya. Tujuan tugas pembantuan ialah agar keterbatasan jangkauan aparatur pemerintah pusat dapat ditanggulangi melalui kewenangan aparatur di daerah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.